Salam semua, perkenalkan nama saya Najwa Arshila, mahasiswi jurusan Creative Partnership di BINUS University Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Introduction to Economics LJ76 dengan Bapak dosen Dr. Ade Jamal Mirdad, SE MSI. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi dari sesi 11 tentang oligopoli. Langsung saja ke penjelasan materinya, please keep on watching. Jadi kita masuk ke penjelasan yang pertama mengenai definisi dari oligopoli. Jadi oligopoli adalah salah satu bentuk persaingan pasar tidak sempurna. Hal ini dikarenakan jumlah produsen atau penyedia barang maupun jasa tidak sebanding dengan jumlah pembeli dan konsumennya. Dalam pasar ini, jumlah pembelinya sangat banyak, sementara jumlah produsen yang ada hanya sedikit. Kondisi ini terjadi karena pasarnya relatif sulit untuk dimasuki oleh penjual baru. Diperlukan modal yang kuat untuk dapat bersaing di pasar ini. Di pasar oligopoli, barang-barangnya bersifat homogen terdiferensiasi, yang berarti produk yang ditawarkan nyaris sama persis, tetapi dibedakan melalui kualitas, kinerja, maupun branding. Jadi, perusahaan-perusahaan di pasar oligopoli bersaing dengan satu sama lain dalam menciptakan produk, dalam kegiatan marketing, dalam pengiklanan produk, dan juga membuat pelengkap yang dapat mereka jual bersamaan dengan produk utama mereka sebagai upaya untuk menciptakan nilai tambah dari produk yang mereka tawarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari pasar oligopoli. Ciri yang pertama adalah dijalankan oleh dua produsen atau lebih. Jadi, dalam pasar oligopoli, produsen yang ada biasanya lebih dari 2 dan tidak lebih dari 10. Ciri selanjutnya adalah produk yang dijual bersifat homogen dan saling menggantikan. Dalam pasar oligopoli biasanya hanya akan ada satu jenis produk, tetapi variasi yang ditawarkannya banyak. Nah, jika satu variasi sudah mulai tidak laku di pasaran, dia akan dengan sangat mudah digantikan oleh variasi yang lain. Ciri lainnya adalah kebijakan produsen utama adalah acuan produsen lainnya. Umumnya, di pasar oligopoli ada satu produsen yang sangat mendominasi. Nah, kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan pastinya akan diikuti oleh produsen yang lain. Nah, fakta ini membawa kita ke ciri selanjutnya, yaitu harga pasar relatif sama. Maksudnya adalah di pasar oligopoli, selisih harganya tidak terlalu besar. Patokan harganya sendiri akan ditentukan oleh produsen utama dan produsen di bawahnya harus menyesuaikan. Ciri berikutnya, produsen baru kesulitan masuk pasar. Hal ini dikarenakan produsen lama sudah jago dalam urusan permainan harga untuk memastikan konsumen membeli produk mereka dan bukan produk yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Jadi, sudah ada persaingan-persaingan yang melahirkan strategi hebat tertentu yang dipakai oleh produsen-produsen lama. Nah, hal ini akan membuat produsen baru sangat kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan persaingan mereka. Ciri yang terakhir adalah membuat strategi pemasaran yang matang. Karena produknya bersifat homogen dan produsennya sedikit, jika pemasaran tidak dilakukan secara intensif, maka pastinya konsumer tidak akan memilih produk tersebut. Jadi konsumer akan lebih memilih dan menyukai produk-produk yang mereka sering lihat dan membuat mereka tergiur untuk membeli. Jadi produk yang kurang pemasarannya pastinya juga akan kalah saing di pasaran.
Masuk ke bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan model-model dari pasar oligopoli. Yang pertama ada pasar oligopoli kolusi atau yang lebih akrab disebut sebagai the collusion model. Nah, dalam model pasar ini, produsen-produsen saling bekerja sama dalam pengambilan keputusan untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkannya tetap stagnan. Hal ini mereka lakukan untuk memaksimalkan profit dari penjualan tiap-tiap perusahaan mereka. Selanjutnya, kebalikan dari model yang pertama, ada pasar oligopoli non-kolusi atau yang lebih akrab disebut sebagai the tacit collusion model. Nah, dalam model pasar ini, produsen akan memainkan harga jual tanpa diketahui oleh produsen lain. Biasanya, produsen-produsen yang mau melakukan hal ini akan mempelajari terlebih dahulu keputusan kenaikan atau penurunan harga, dan mereka juga harus yakin bahwa tidak ada produsen lain yang akan mengambil langkah yang sama. Model selanjutnya ada pasar kepemimpinan harga atau yang biasa dikenal sebagai the price leadership model. Nah, dalam model pasar ini, satu perusahaan yang dominan akan menaikkan harga sementara perusahaan lainnya yang tergolong lebih kecil harus mengikuti ketentuan harga yang telah ditetapkan. Model ini memungkinkan terjadinya ketergantungan atas satu sama lain untuk memperoleh laba tertinggi. Selanjutnya ada model Carnot atau the Carnot model. Dalam pasar ini, perusahaan akan memutuskan sendiri tingkat produksi mereka untuk memaksimalkan harga. Jadi perusahaan tidak akan bergantung pada banyaknya pesaing atau produsen yang ada di pasar. Salah satu contoh pasar oligopoli yang mudah untuk dikenali adalah perusahaan internet provider atau kartu seluler. Di Indonesia sendiri, seperti yang kita telah ketahui, pasar di bidang telekomunikasi ini telah didominasi oleh Telkomsel untuk waktu yang cukup lama. Jadi Telkomsel bisa dengan leluasa menentukan sendiri harga mereka, sementara perusahaan lain seperti XL, Tri, Smartfren, dan lainnya mau tidak mau harus menyesuaikan harga mereka dengan harga yang dikeluarkan oleh Telkomsel. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan sebagai bahan untuk membuat presentasi ini. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Saya harap penjelasan saya mudah dimengerti dan dapat bermanfaat. Najwa Syah, logs off and stay safe.